Om, ini nih aku tuh mau nanyain nih, suka denger aja gitu apa info-info kalau jalan tol Cipularang tuh mencekam atau enggak kayak aduh takut nih katanya apa jalannya ada mistis, apa sering ngelihat ada orang ngelihat lagi nyetir ngelihat selingan makhluk halus, apa itu gimana, bener gak sih Om? Eee, Berarti Devi sering, istilahnya dalam perjalanan anggap kayak Bandung Jakarta atau Jakarta Bandung ya, Sering, sering ya? sering. Kan aku di Bandung juga, jadi ya termasuk sering. Tapi sendiri sendiri pun aku maksudnya pernah merasakan sesuatu juga sih. Nggak tahu emang karena bawaan berita jadi aku terbawa Oke, arus oke. gitu. Jadi kalau yang merasakan ya, Mm-mm. dari dulu ini sih sebetulnya sudah masalah ya mungkin, nggak tahu itu namanya talenta atau apa ya, itu Maksudnya dari dulu. talenta apa nih Om? Talenta. Ya, dalam hal kesensitifan mungkin dengan energi ya, seperti Hmm. kayak misalnya Devi suka merasakan ada merinding Oh atau ya, apa, itu iya. kan oh, sudah umum. Nah, Mm-mm. kalau menurut Om itu ada satu energi atau makhluk lah ya, makhluk halus itu yang bergesekan dengan diri kita. Oke. Nah, bergesekan sehingga di situ terjadi satu interaksi Mm-mm. ya antara badan kita sama energi Iya. itu. Nah, energi itu adalah apa tuh namanya macam-macam. Ada yang sifatnya hanya biasa-biasa, maksudnya tidak berkarakter, Mm-mm. atau yang berkarakter. Oke, ngerti. Nah, dan kalau yang makin kesini itu malah menurut Om banyak yang berkarakter. Oh gitu. Ya, ya Seperti. karakternya macam-macam. Misalnya seperti kayak sering ya usil lah. Ya itu yang di perjalanan jalan tol gitu tuh. Belum tentu itu usilan, belum tentu. Kalau menurut Om gini ya, itu kejadian ya kejadian biasa sebetulnya. Tidak, dia itu untuk mengganggu itu sebetulnya tidak. Tapi. Tidak, tidak, Hmm. tidak khusus untuk ke situ terus diganggu bagaimana Oh, enggak. oh tapi. Tergantung pola pikir kita, ya, Hmm. tergantung apa sangkaan-sangkaan pribadi kita. Jadi di situ juga kan diberikan satu anggaplah kebebasan hidup dari yang Tuhan berikan, ya. Nah di situ kita suka ini, suka apa tuh namanya hmm, dipengaruhi oleh lingkungan. Hmm. Misalnya gini, Suges gitu maksudnya. ya agak suges ya, Hmm. agak suges dulu. Kalau kita zaman dulu ya kan sering kalau misalnya di daerah-daerah mungkin yang masih gelap atau gimana, terkadang anak kecil itu bermain Mm-mm. ke tempat yang gelap. Kadang-kadang suka orang tuanya nakut-nakutin jangan ke situ. Nanti awas Oh, ada oke. ini itu ya. Makhluk Mm. seperti kayak begitu. Nah, akhirnya nanti tercetak di si anak kecil itu ada rasa ketakutan Ya karena ada karena itu. tadi itu Oke. karena memang sudah ditanamkan dari kecilnya itu sering ditakut-takuti seperti itu. Mm. Nah, harusnya sih jangan jangan ditakuti itu karena anggaplah anak kecil itu tidak tahu pengetahuan-pengetahuan itu, dia tuh mungkin akan bebas-bebas aja, ya Mm. kesana Mm. kemarinya. Mm. Nah, dengan seperti itu akhirnya makin membesar, ketemulah sama teman, sama apa, yang memang juga sama pengajarannya juga karena memang modelnya seperti itu ya Ya. ketemu, akhirnya eh, apa Tambah lagi tambah lagi sugestinya. tuh, Oke. tambah lagi. Nah, dengan apa akhirnya banyak mencetak segala macam ya begitu akhirnya prasangkanya itu makin hebat. Prasangka sugesti tadi sehingga itu menjadikan satu apa ya Apa tuh? energi Hmm. energi. Nah energi yang dia cetak anggaplah dengan rasa takut Rasa tadi, takut itu. tambah
itu kan mencetak suatu karakter jadinya ya, satu karakter kita yang seperti itu. Nah, itu rasa takut. Belum lagi misalnya rasa dendam, Iya. iri, apa lagi. Nah, di situ kan ada satu gumpalan-gumpalan energi yang dibentuk oleh diri kita. Nah, dari situ terus, nah sehingga kalau anggaplah di kondisi netral, ya di alam atau di perjalanan netral itu mungkin nggak Tanpa jadi kita masalah. berpikir apapun gitu, mindset Nggak kita udah. nggak terlalu masalah. Nah, dengan adanya tadi yang dipertanyakan di suatu daerah itu Iya, ada sesuatu, itu adalah memang jalur kalau menurut Om ya, itu adalah jalur-jalur dari goib ya, Oke. seperti kayak sungai. Sungai, oke. Ya, sungai atau mungkin juga di situ ada satu wilayah wilayah seperti kayak daerah misalnya bisa dikatakan ya mungkin kerajaan atau apa gitu kan ya, sehingga di situ ada pimpinannya, ada apa. Nah, itu mirip seperti kayak aliran-aliran sungai, saluran Oh, sungai besar. iya, Nah, iya. di situ arus apa tuh namanya? Arus gaib. Ya, arus gaib misalnya kan gini. Nah, gini. Oke. Gitu kan? Iya. Nah, anggaplah di sini itu tadinya pegunungan. Terus pegunungan ini ya, pegunungan ini dibikin jalan. Ini kan secara alamnya tuh begini. Iya. Nah, terus secara perencanaan, anggaplah dibikinlah satu jalan. Jalan misalnya harus rencananya tuh umpamanya begini. Nah, jalan ini kan. Berarti kan ini dipapas nih. Iya, dihilangkan. Dihilangkan ini. Iya kan? Nah, dihilangkan segini, anggaplah ini jadi jalan, ya jalan ini. Nah, ini kan jalur tadi nih, jalur gaib nih. Jalur gaib. Ya kan? Jalur yang sesungguhnya gitu kan, Iya, jalur alaminya itu. Berarti kan ini arus. Iya. Ini jalan lewat. Mobil-mobil nih kan pada lewat dari sini kan. Iya. Nah, ke sana, dari sini ada yang ke sini kan gitu. Nah, lewat ke wilayahnya jalur ini. Oh, iya. Ya. Kalau menurut Om ini tidak bisa dirubah. Si harus dibelokkan begitu aja kebayang. Misalnya sekarang kita harus merubah Sungai Citarum. Yang nggak mungkin juga bisa dirubah. Nah, kan jalurnya. Berarti bagaimana cara kita bisa menyikapi Sungai Citarum itu? Iya. Ya kan? Nah, makanya dengan adanya tadi yang masalah seperti kayak kenapa kok jadi terjadi sesuatu kecelakaan, itu dia, ya kan? yang sering orang bilang katanya takutnya ada yang ngeganggu segala macam gara-gara nyetir gitu kan. Nah, gara-gara ngeganggu nyetir segala. Kejadiannya kan emang mostly kayak gitu. Nah, di gelombang ini kan campur nih. Ada tadi memang gelombang-gelombang gaib juga, di sini juga ada gelombang-gelombang ya makhluk-makhluk halus seperti apa dan berbagai macam warna di situ. Anggap tadi itu yang namanya di sini yang namanya penumpang-penumpang gitu kan. Nah, sama di sini juga ada penumpang-penumpang juga. Nah, di sini tuh kan sama juga berbagai macam ragam warna ya. Makanya ada istilah membentuk jati diri yang kokoh ya. Terus keimanan yang ini untuk menjadikan ini itu sehingga tidak terpengaruh oleh jalur ini. Nah, membentuknya tuh seperti itu. Tapi karena mungkin di situ lagi capek, ya mungkin ada sedikit rasa ngantuk atau mungkin juga ada satu urusan, sehingga di situ masalah tadi itu yang namanya jati diri itu jadi digoyah kali ya. Nah, dengan adanya goyah ini masuk ke sini seperti kayak masuk arus deras, gitu kan? Nah, begitu masuk arus deras, disitulah ada sedikit masuk ke bawah alam sadar, agak sedikit bagaimana oleng atau gimana gitu loh, sehingga mungkin di situ bisa dikatakan kadang gitu kan, suka ngelihat jalan jadi cabang atau mungkin ada yang
Nah apa itu yang benar sering nyebrang terjadi. lewat. Nah itu karena dari tadi itu yang Dari orangnya itu memang orangnya ya yang itu. terbawa seperti Sebetulnya itu. mungkin makhluk itu ya nggak begitu-begitu amat juga kan, Bukan dan itu tipikal juga pengganggu juga. ya nggak mengganggu juga. Jadi disitulah makanya kita harus bisa nyikapi. Nah, maksudnya begini, ini titik poin dari ini kan ujung-ujungnya kita bukan mempermasalahkan ini, Iya. karena ini kan sudah memang udah alamnya seperti itu. Mm-mm. Berarti di sini kita harus ngebentuk yang namanya pola pikir, karena kan tadi itu kan sangat tajam, Iya. ya kan? Jadi pola pikir ini kita harus mempunyai satu tujuan. Tujuan. Oke. Tujuannya, maksudnya gini. eh Begini kira-kira, mungkin nanti Devi bisa sedikit memperhalus ya Mm-mm. bahasanya. Oke. Misalnya Om, dari Bandung ke Jakarta, Iya. bahwa Om tuh hidup. Berarti kan Om ini ditugaskan hidup. Mm-mm. Nah, berarti menjalankan itu adalah program daripada yang Iya. Maha Kuasa di Iya. dalam hidup itu. Iya. Berarti menjalankan pola seperti itu masuk di dalam kolom itu. Kolom ini nih, misalnya ini yang kolom ini dari yang Maha Kuasa nih ya, Iya. dari yang Maha Kuasa. Nah, Ini kita yang jalan. kita Iya. yang jalan kan di sini Iya. kan, misalnya naik mobil apa. Mm. Nah, naik mobil ini ke sana gitu kan, naik mobil juga banyak. Nah, Iya. itu ini adalah kolom apa istilahnya, bukan jatah, porsi kita Mm-mm. menjalankan hidup di dalam kolom Oh, yang ngerti. kuasa. Ngerti Iya. nggak? Ngerti. Nah, kira-kira masih agak ini nggak kaku penjelasan ini? Enggak sih, menurut aku mengerti. Jadi yang kayak misalnya kan ini yang tadi kan alam semesta kan. Ya, Di sini kita yang menjalani kehidupannya kan. iya, Ya, seenggaknya kan kita harus tetap balance lah sama yang di sini kan. Maksudnya kayak gitu. contoh yang Masuk sih paling contohnya. sederhana. Ya. Ya, contoh yang paling sederhana. Misalnya supir travel. Oh, ya, dia Ya kan? sering gitu, ya. Oke. Nah, Supir travel. Dia tuh kan menjalankan Tugas. mobil itu karena tugas daripada travelnya, Iya. gitu ya. Itu subbagian yang rada lumayan bener tuh. Karena Karena dia memang ditugaskan dan dia nyupir. karena dia mindsetnya juga udah gue kerja nih. Kerja kan. Nggak terbagi ya. Nah, beda dengan orang yang Holiday. mungkin weekend Oh, atau iya. holiday atau apapun Betul, gitu betul, kan. Ya main-main lah. Ya. Itu kan seperti kayak nggak kayak supir travel tadi. Mm-mm. Oh, tidak terpaku lurus terus Nah. travel kan. Itu tadi kan dia berpikir kepada si travel itu. Mm-mm. Nah, kita sekarang berpikirnya kepada Tuhan. Yang memang itu adalah Tujuan. kamu kesini adalah tugas. Bandung, Jakarta. Mm-mm. Kita nggak usah bentuk kerja aja. Bentuk holiday tadi, bentuk weekend, itu adalah subbagian daripada kerja hidup. Oke. Bentuknya hiburan, Yeah. refreshing, apapun. Tapi masuk di dalam kolom itu. Nah, itu pada start awal. Itu caranya gimana? Nah, kalau pada start awal, Iya. misalnya dari rumah gitu kan. Iya. Ini kita mau jalan nih. Yang pertama, ngedoa dulu. Ini tips and trick ya. Ya, ini ya. berdoa dulu. Berdoa dulu, ya semoga selamat Ya. di jalan. Nah, terus menggunakan pola pikir tadi, seolah-olah ini tuh bukan seolah-olah, memang ini harus adalah gitu ya. jalurnya yang memang aku akan jalankan dari yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, blok ini tuh udah langsung kuat. Menurut Om tuh udah kuat. Kayak langsung mensupport perjalanan kita ya. Iya, Nah, iya. Sehingga nanti seolah-olah masuk ke jalur ini seperti kayak kita bikin jalan atau flyover. Kayak sorry Om ya, kayak terlindungi Ya, gitu ya. terlindungi di blok itu. Iya. Masing-masing. Jadi ini lewat, ini masing-masing ini arus
tadi ini kan, Mm-mm. harus yang ini yang nggak bisa dihindari. Nah, kita lewat atau mungkin di bawah, tidak tidak apa tuh, seolah-olah tidak bersinggungan. Iya. Nah, jadi kalau menurut Om antisipasinya seperti itu kayaknya. Jadi kita Karena iya, ya gitu ya. Jadi dengan pola seperti ini, mindset seperti ini, kita akhirnya satu punya keyakinan kayak begitu, sehingga kita punya rel. iya. Daripada sekarang kita nggak ada gitu kan, Iya. ke sana untuk holiday biasa-biasa Mm-mm. aja. Ya nggak masalah nanti di perjalanan-perjalanan, ya kita masuk ke rest area, kemana, itu masih satu perjalanan Satu perjalanan. tugas itu Iya, iya. sampai tujuan. Jadi kayaknya tidak hanya di perjalanan ini aja, Iya, kemana-mana. iya. Mungkin kita kayak mau pergi ke kantor, kemana, kemana. itu juga bisa diterapkan, nggak cuma Heeh. perjalanan jauh yang tadi aku bilang Cipularang doang, bukan gitu kan. Iya, Jadi iya. kalau menurut Om, bukan apa istilahnya, meremehkan ini, bukan, Iya. bukan. Tapi ini yang harus kita sikapi, Oke. harus bagaimana kita menyikapi. Karena kalau menurut Om ini arusnya sangat lumayan deras. Dan di situ juga karena memang sudah terjadi ya mungkin apa tuh namanya, kecelakaan tadi itu ya, mungkin di situ juga banyak makhluk ya halus-halus lah yang apa, belum juga nanti di sini juga ada tadi itu ya, Iya, karena yang yang tadi yang selain makhluk halus, tapi diri kitanya sendiri yang bercabang nah, kemana-mana. takutnya kalau misalnya tidak ada perlindungan ini, namanya tadi ya yang banyak namanya manusia itu kan yang ada apa, dongkol apa. Nah, kalau nggak ada rel ini gimana? Nanti akan sinkron. Sehingga nanti terjadinya ini, masuk ini karena keombang-ambing sama arus ini. Oh. Berarti balik lagi ya Om ya, kalau misalnya kita mau perjalanan entah itu ke kantor, kemana, ya dari awal dulu deh, diniatin dari awal dulu ya, dari sebelum kita berangkat, mindset juga mungkin ya. Jadi yang utama tadi itu kan doa dulu ya, bahwa kita ini kan diciptakan langsung harus ngerti banget gitu kan, bahwa kita tuh begitu kita ditugaskan untuk di dunia itu suruh ngapain kan, berarti ada satu tugas yang memang harus dijalani. Nah, itu tuh diterusin sama pola pikir tadi, tak jadi punya satu rel atau satu wadah gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya satu wadah seperti ini tidak terjadi masalah lagi. Iya, berarti yang rasa takut, rasa deg-degan. Ya, karena sudah dia itu. Iya. Sekarang di sini mau tiduran kayak mau apa gitu kan, misalnya ya ada supir apa kita tidur. Nggak jadi gitu. Masalah juga sebenarnya. Kalau bisa tuh dari supir sampai penumpang semuanya begitu. Gitu kan? Iya. Ya jangan supirnya aja gitu loh ya. Terus yang lainnya tuh mengharapkan supirnya juga di sininya harus lebih tinggi lagi. Makanya kita bersama-sama lah. Satu mobil itu semuanya mindset itu sama, satu tujuan seperti itu. Mudah-mudahan gitu. Iya sih. Karena kita tuh tidak bisa juga menghindari alam tadi. Alam tadi ya. Justru ya emang namanya kita di dunia ya hidup harus saling menghargai. Iya, harus saling menghargai. Iya kan, nggak cuman kita jalani bener, tapi kan di sana masih ada yang harus kita hargai. Nah, gitu. Ya. Begitu aja kira-kira mungkin ya penjelasan ini ya, masalah cukup mengerti sih. Mungkin cukup ini agak berkurang sih rasa jiwa takutnya aku. Begitu kan? jadi udah jelas kan? Udah jelas sih. Berarti sekarang pola pikir aku harus kayak oke nih, nggak ada apa-apa kok semuanya. Istilahnya gitu kan, mau kemanapun, iya, mau berlayar, ya kan? Iya. Mau nyebrang kemana, mau ke luar negeri misalnya, sama aja. Begitu. Pokoknya mindset aja. Ya, jadi kita diberikan tugas sama Yang Maha Kuasa itu seperti itu, akhirnya tinggal dibikin ininya. Sip. Tadi. Begitu kan? Oke. Ngerti Om. Ya mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Dan selamat untuk kita semua. Amin. Ya.